Hai, ketemu lagi bersama saya dengan Ivana. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Mem Santi selaku Head of School Stella Maris Gading Serpong. Hai Mem, apa kabar? Hai Ivana, salam Stella Marian. Puji Tuhan, saya tetap sehat, saya tetap happy, dan tetap semangat untuk bisa menjalankan tugas-tugas saya sehari-hari dengan optimal seperti biasanya. Wah, luar biasa sekali ya Mem. Oh ya Mem, kita mau bahas nih, kita kan sudah hampir 1 bulan proses home learning ini. Iya. Kira-kira kesan-kesan apa sih yang Mem dapatkan lewat pengalaman baru ini? Iya Ivana, gak kerasa ya kita udah 3 minggu, hampir sebulan nih melakukan home learning ya. Nah sama dengan segala sesuatu yang sifatnya baru atau perubahan, pasti reaksi dan kesan yang timbul itu beragam ya. Ada yang sangat antusias, energetik ya, sangat berambisi untuk mencoba ini dan itu, energinya besar sekali mengeksplorasi. Ada juga yang menjadi sangat kreatif, guru-guru mencoba membuat video-video baru buat anak-anak dan segera beradaptasi dengan kondisi ini. Tapi pasti ada juga yang jadi stres, panik, dan berharap semoga semua ini cepat berakhir. Semoga sekolah segera berjalan normal kembali seperti biasa. Tapi saya pikir ini wajar ya, sama seperti fenomena kehidupan yang lainnya. Kalau ada sesuatu yang baru atau ada perubahan, pasti kita butuh waktu untuk segera beradaptasi dan berjalan lancar lagi seperti biasanya. Dan tentu fleksibilitas setiap orang juga tidak bisa disamakan. Jadi masih wajar kok, nggak apa-apa. Oke, menarik sekali ya Mem. Tadi dari pernyataan Mem ada yang bilang bahwa beberapa orang merasakan stres dan panik. Ya, itu boleh tahu nggak sih Mem, kira-kira siapa sih yang seperti itu? Siapa yang dimaksud? Iya sih, kalau bicara soal stres atau panik ya, siapa aja bisa jadi stres atau panik. Bisa siswanya yang jadi stres, atau orang tuanya, bisa juga guru kok yang panik. Jadi tergantung dari bagaimana kita menyikapi situasi yang baru ini. Oke Mem, berarti semua hampir merasakan yang namanya stres dan panik itu ya Mem ya. Nah sekarang khususnya untuk orang tua nih Mem. Orang tua itu kan memegang peranan penting dalam home learning ini. Kira-kira ada nggak sih Mem, mungkin Mem bisa memberikan beberapa kiat kepada orang tua agar mereka bisa berperan lebih optimal lagi? Betul Ivana, sekarang peran orang tua menjadi penting. Bahkan sangat penting kalau boleh dibilang, karena anak-anak sekarang lebih banyak spend time belajar di rumah bersama orang tua dibandingkan belajar di sekolah bersama guru-guru. Nah, penting disadari bahwa belajar adalah sebuah proses dan sama seperti proses yang lainnya, pasti dibutuhkan waktu, ketekunan, keterbukaan hati dan pikiran. Nah, khusus untuk belajar perlu ditambahkan juga kasih sayang, pengorbanan dan kesabaran. Educare in caritatem. Sama ya, seperti motonya sekolah kita Stella Maris. Nah, sebagai orang tua, pertama-tama kita bisa bantu anak dengan menyediakan tempat yang nyaman, terang, bersih, tempat duduknya enak, comfort, karena prosesnya bisa berjalan cukup panjang. Untuk ibu-ibu yang suka masak, ini saatnya, kesempatan untuk mencoba resep-resep baru, menu-menu baru yang bisa menjadi makanan pendamping anak saat belajar. Nah, kalau anaknya lagi santai, sedang istirahat atau punya waktu senggang, coba anak-anaknya juga diajak untuk sama-sama belajar masak. Sebuah life skill baru ya, yang pasti berguna untuk masa depannya. Orang tua juga perlu melakukan monitoring dan pendampingan. Tapi yang dimaksud dengan monitoring dan pendampingan di sini bukan pengawasan super ketat atau orang tua duduk di situ terus bersama anak dan bantu mengerjakan proses belajar atau mengerjakan soal-soal. Tidak perlu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu tetap bisa berkegiatan seperti biasa. Yang masak tetap masak, yang mengerjakan tugas-tugas kantor tetap bisa mengerjakan tugas kantor, berolahraga dan kegiatan lainnya. Nah, khusus untuk anak-anak yang masih kecil, mungkin masih perlu pendampingan dibantu untuk menyiapkan sarana prasarana pendukung proses belajar. Tapi nanti bersama dengan waktu ketika mereka sudah terbiasa, tolong mulai dilepas ya, sedikit-sedikit dilepas, diberikan kepercayaan lebih. Karena home learning ini sebetulnya sesuai dengan konsep dari Menteri Pendidikan kita, Pak Nadiem Makarim, tentang Merdeka Belajar. Di dalam konsep home learning ini, anak akan belajar banyak sekali life skill, termasuk tentang kemandirian. Anak-anak harus membuat timetable harian atau daily schedule dan belajar disiplin untuk menjalankannya. Misal,
kapan harus bangun tidur, kemudian cepat-cepat mandi, sikat gigi, sarapan, dan siap di depan alat-alat teknologinya untuk memulai proses home learning bersama dengan guru-guru. Mereka harus disiplin. Nah, anak-anak juga belajar untuk menjadi problem solver. Karena ketika katakanlah misalnya mereka menemukan masalah teknis, maka dia harus menjadi troubleshooter. Bapak Ibu nikmati proses ini. Karena percaya deh, anak-anak itu insan pembelajar yang paling hebat. Mereka akan dengan cepat beradaptasi dengan perubahan ini, membiasakan diri dengan berbagai platform yang digunakan, metodologi-metodologi belajar yang diberikan oleh gurunya, dan mereka akan menikmatinya. Nah, untuk guru-guru, terima kasih ya sudah kerja keras, kerja hebat selama ini. Tapi kita harus tetap lebih kreatif lagi supaya kita bisa menciptakan dinamika kelas yang menarik, yang tetap melibatkan anak-anak secara aktif, walaupun bukan di ruang kelas tetapi di rumah, ya, sehingga semua prosesnya bisa tetap dinikmati. Oke Mem, berarti yang perlu ditekankan adalah pembelajaran yang menyenangkan ya Mem ya. Nah, ada lagi mungkin Mem yang bisa disampaikan? Oke, hal yang penting dan tidak boleh dilupakan ya oleh kita semua sebagai pendidik dan sebagai orang tua, proses belajar bukan semata-mata mendeliver muatan kurikulum yang bersifat ilmu pengetahuan. Proses belajar adalah kesempatan untuk membangun karakter dan life skill. Misalnya kemampuan komunikasi anak, kemampuan problem solving, dan juga melakukan refleksi atau evaluasi. Bila misalnya kita menemui sebuah kesulitan, kita harus mencari alternatif solusi bersama-sama. Jangan menjadi panik terlebih dahulu. Komunikasikan. Bisa terjadi komunikasi antara anak dengan orang tua, atau antara anak dengan guru, atau antara orang tua dengan guru. Cari alternatif solusinya dan bisa dicoba lagi. Satu hal yang penting dan tidak boleh kita lupakan sebagai pendidik dan orang tua, proses belajar itu bukan sekedar mendeliver muatan kurikulum atau ilmu pengetahuan ya. Proses belajar itu kesempatan untuk membangun karakter dan life skill seperti mengasah kemampuan komunikasi, problem solving, ataupun juga melakukan refleksi dan evaluasi. Katakanlah kita menemukan satu persoalan. Nah, kita bisa lakukan komunikasi. Apakah komunikasi antara anak dengan guru, atau antara anak dengan orang tua, atau antara orang tua dengan guru. Jadi, siswa harus belajar, orang tua harus belajar, guru juga harus belajar. Kita semua harus belajar karena kita adalah lifelong learners, pembelajar seumur hidup. Nah, jadi kita samakan persepsi, satukan hati bahwa setiap dari kita adalah kontributor untuk membuat proses home learning ini berjalan lebih lancar dan menyenangkan buat anak-anak ya. Jadi all about characters, all about life skills. Wah, berarti masih banyak banget ya Mem yang perlu kita pelajari dari home learning ini ya. Oh iya, Ivana, nggak apa-apa sih, namanya juga proses belajar ya. Yeah. Kita sama-sama belajar. Tapi satu hal yang terpenting, kita jangan lupa bersyukur setiap hari. Dan sadari bahwa kesempurnaan hanya milik Tuhan. Jadi biarkan proses ini berjalan dan nikmati. Tidak perlu berharap segala sesuatunya berjalan secara sempurna otomatis ya. Nah, jadi kalau ada persoalan, ada kesulitan, coba komunikasikan, cari alternatif solusi, dan besoknya mulai lagi, coba lagi, berlatih lagi. Kita juga tidak perlu menuntut anak kita untuk sempurna dalam segala hal yang dilakukannya, dalam semua assignment atau dalam setiap subjek yang mereka pelajari. Jadi kenali potensi anak-anak Bapak Ibu ya, gali, explore, fasilitasi, dan enjoy. Kalau ada titik lemah dari anak-anak, tidak apa-apa. Karena semua orang punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Bantu untuk mengatasi kelemahannya dan besok mulai lagi, mencoba lagi. Dan untuk setiap kemajuan, sekecil apapun berikan pujian dan ucapkan syukur. Nah, dengan demikian semuanya bisa berjalan dengan lebih nyaman. Setiap anak diberikan talenta yang berbeda-beda dari Tuhan. Jadi ini saatnya untuk kita lebih mengenali potensi anak ya. Dan bantu bagi anak-anak untuk bisa menemukan dan terus mengasahnya. So, enjoy dan explore ya. Sebetulnya dengan atau tanpa COVID, hadirnya teknologi dalam kehidupan anak-anak kita dan dalam proses belajar tetap tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, sebagai pendidik dan orang tua,
kita juga harus belajar. Kita harus mengupdate diri kita dengan teknologi-teknologi terbaru. Sehingga kita bisa memahami kesulitan dan melakukan pendampingan kepada anak-anak. Ini saatnya kita mengasah kapak. Seperti kata-kata Stephen Covey dalam bukunya, The 7 Habits of an Effective Leaders. Find the leaders in you. Jadi, stay healthy, stay happy. Stay at home ya. Enjoy the quality and the precious time that you have with your family. The process of learning, and don't forget to keep praying. God bless us all. God bless Stella Marians. Wah, terima kasih banyak ya Mem. Semoga perbincangan kita hari ini bisa menginspirasi orang tua di rumah dalam menjalankan home learning kali ini. Nah, sekian dari perbincangan kami dengan Mem Santi. Nantikan perbincangan berikutnya, diskusi berikutnya bersama dengan narasumber yang lainnya. Stay healthy, stay happy, stay at home. Salam Stella Marian.